Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di YouTube channel saya, Ratu Ananda Aisyah. Pada video kali ini saya akan membagikan video praktek mengajar menggunakan salah satu model pembelajaran. Sebelum itu, kita harus tahu dulu definisi model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan sebuah perencanaan atau suatu pola yang dipakai sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Salah satu model pembelajaran yaitu pembelajaran inquiry, yang artinya model pembelajaran yang dapat mengaktifkan proses belajar siswa. Model pembelajaran inquiry mengembangkan keterampilan berpikir secara kritis dan kreatif, dan juga melatih keterampilan berkolaborasi secara terbuka untuk siswa. Berikut ini adalah video model pembelajaran inquiry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu. Gimana puasanya lancar? Lancar, Bu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai perubahan sosial. Nah, sebelum kita masuk pada materi, sebelumnya kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sudah berdoa selesai. Nah, baik, sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Rafina Busni, Ibu. Raudatul Zahra. Tidak ada, Bu. Ada yang tahu kenapa dia tidak hadir? Tidak ada, Bu. Syafira Ananda, Ada, Bu. Salmi Afrina, Ada, Bu. Rizka Fadila, Tidak ada, Bu. tidak hadir. Rizka Fatma Putri, Ada, Bu. nah, baik. Baiklah, kita masuk kepada materi pembelajaran hari ini, yaitu tentang perubahan sosial. Baik, kita masuk kepada materi perubahan sosial. Nah, siapa yang tahu apa pengertian dari perubahan? Ada yang tahu? Ya, silakan Samira. Perubahan yaitu peralihan keadaan yang sebelumnya. Perubahan tidak hanya berupa keadaan saja, melainkan berupa perubahan pola pikir, perilaku dalam masyarakat. Baik, apakah ada dari yang lain yang tahu? Silakan, Salmi. Menurut Salmi, perubahan sosial itu apa? Menurut saya, perubahan itu adalah suatu bentuk keadaan yang berubah, Bu, yang bisa didefinisikan sebagai suatu peralihan dari keadaan sebelumnya. Lanjut. Sebuah bentuk perubahan yang dimana keadaan yang sekarang telah menuju sebuah keadaan dimana yang akan diharapkan menuju sebuah perubahan di masa yang akan datang, seperti perubahan dari keadaan sebelumnya menuju keadaan yang akan datang. Baik, bagus sekali. Jadi perubahan sosial itu adalah sebuah perubahan pada berbagai lembaga masyarakat ataupun perubahan sosial masyarakatnya yang mempengaruhi sistem sosial yang ada pada masyarakat tersebut. Nah, poin yang kedua yang akan kita bahas yaitu faktor perubahan. Siapa yang anak-anak ibu yang tahu apa saja faktor dari perubahan sosial? Ya, silakan Rafina. Baik, terima kasih sebelumnya, Bu. Di sini saya akan
bahwa faktor pendorong perubahan sosial ini ada dua, yaitu internal dan eksternal. Seperti yang kita ketahui bahwa internal ini berasal dari dalam, sedangkan kalau eksternal ini berasal dari luar. Nah, apa sih bentuk dari internal ini? Ini salah satunya adalah perubahan di lingkungan hidup, inovasi teknologi, dan konflik dalam pengalaman kelompok. Sedangkan dalam eksternal ini perubahan yang diakibatkan dari luar, contohnya adalah bencana alam, perang, dan globalisasi. Sekian. Bagus sekali Rafina Husni. Yang dijelaskan Rafina itu sudah bagus ya. Jadi faktor perubahan itu ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini adalah faktor dari dalam. Contohnya saja yaitu perubahan jumlah penduduk, inovasi teknologi, konflik dalam anggota kelompok, pemberontakan, dan lain-lainnya. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor dari luar. Nah, seperti bencana alam, perang, dan globalisasi. Selanjutnya, materinya yaitu siapa yang tahu apa saja sih contoh dari perubahan sosial? Silakan Rizka. Contoh dari perubahan sosial itu adalah pada pakaian, model rambut, alat komunikasi, bahasa, dan sikap. Baik, bagus sekali. Contoh pakaian itu bisa dijelaskan. Maksudnya perubahannya bagaimana dari segi pakaian? Dulu kita berpakaian itu sopan pakai celana panjang, sama pakai baju yang tertutup. Tapi sekarang sudah ada perubahan yang menjadi model pakaian kita tuh Korea, seperti lebih bajunya lebih ketat atau lebih pendek gitu. Berarti mengikuti gaya globalisasi sekarang ini ya, gaya teknologi ya. Nah, tadi Rizka juga ada menyebutkan alat komunikasi. Nah, coba Safira, apa perubahan dari alat komunikasi yang Safira ketahui? Contohnya pada zaman dulu orang berkomunikasi hanya melalui surat kabar. Sedangkan di era sekarang ini telah berkembang teknologi, contohnya kita berkomunikasi bisa melalui handphone. Baik, bagus sekali. Yang lain ada yang tahu contoh-contoh perubahan sosial? Silakan Rafina. Nah, ya sesuai apa yang telah disampaikan oleh Rizka tadi, bahwa perubahan sosial ini banyak terjadi di dalam masyarakat, apalagi dengan perkembangan teknologi dan terjadinya globalisasi. Begitu juga dengan bahasa kita dapat berubah di mana yang dulunya bisa dianggap kalimat itu sebelumnya menjadi bahasa itu ya dulu itu ya apa adanya bahasanya, nggak ada yang disingkat-singkat atau digaul. Sekarang udah ada yang bisa dibilang kayak bahasa-bahasa anda jaksel lah Bu. Baik, benar kata Safira tadi, yaitu dalam perubahan alat komunikasi yang dulu kita hanya menggunakan komunikasi lewat surat, sekarang sudah bisa melalui smartphone kita, dan perubahan alat komunikasi yang lainnya seperti dulu sebelum zaman corona kita melakukan pembelajaran langsung di kelas. Nah, karena adanya corona dan perkembangan teknologi, maka adanya teknologi-teknologi baru sebagai media kita untuk belajar seperti Zoom, Google Meet, dan lain-lain sebagainya. Itu termasuk contoh dari perubahan. Berhubung jam pelajaran kita sudah habis, Ibu mau bertanya sebelum Ibu tutup. Siapa yang bisa menarik kesimpulan dari pembahasan kita tadi? Saya Bu, ya silakan Rafina. Baik, terima kasih Bu. Nah, sini saya akan mencoba menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang materi perubahan sosial. Mana yang sudah kita Ibu jelaskan dan teman-teman mencoba menjawab pertanyaan tadi, bahwa perubahan sosial adalah suatu keadaan
yang berubah di dalam masyarakat dan perubahan ini terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat itu sendiri. Lalu ada faktor-faktor yang menyebabkan perubahan ini, dimana itu ada internal dan eksternal. Internal ini berasal dari dalam dan eksternal ini berasal dari luar. Apa sih yang internal itu adalah seperti perubahan jumlah penduduk, inovasi, konflik dan pemberontakan. Sedangkan yang eksternal ini seperti bencana alam, perang dan globalisasi. Lalu untuk contohnya di mana yang sudah Ibu jelaskan bahwa contoh dari perubahan sosial ini bisa dilihat dari cara berpakaian seseorang. Dimana dulu yang sopan, misalnya saja di Minangkabau ini yang dulu perempuan harus memakai baju kurung, sekarang sudah bisa berpakai seperti pakaian kita hari ini. Dan kan ada sebagian masyarakat yang memang memakai pakaian yang bisa kalau kita lihat dari adat istiadatnya itu tidak sudah jauh melenceng. Lalu untuk contoh dari hak komunikasi, contohnya saja ya, dari waktu kita corona, sebelum corona kita tidak dapat tujuh, namun seiring waktu jadi adanya bencana alam atau virus yang melanda di Indonesia dan dunia, maka sistem perkuliahan kita bisa berubah dari yang tidak mengenal apapun sekarang bisa Zoom, kita bisa melakukan blogging, guru dan siswa bisa melakukan pembelajaran jarak jauh. Sekian kesimpulan dari yang dapat saya sampaikan. Baik, bagus sekali Adik Rafina ini ya, mana kesimpulannya. Baik, Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Untuk materi selanjutnya Ibu akan kirim di WA group. Silakan dibaca dulu